Baru saja hujan deras. Saya lihat kamu tidak membawa payung. Kita sudah sampai di sini. Berhenti bekerja. Makan dulu. Ayo. Oke. Katanya malam ini aku yang traktir. Kamu harus pilih tempat semurah ini, maka kali ini tidak dihitung. Lain kali aku akan traktir kamu makan makanan yang enak. Lupakan saja, kamu belum dapat gajikan. Tunggu sampai kamu melewati masa percobaan dulu. Bagaimana pekerjaan barumu? Bagaimana Andrew memperlakukanmu? Dia tidak apa-apa, tapi menurutku dia agak aneh. Apakah kamu tahu sindrom Asperger? Itu adalah bentuk klasik dari autisme. Donglin bilang Andrew mengidap penyakit ini. Dan itu benar-benar tipikal. Tapi Andrew sendiri tidak. Ingin membicarakan hal ini. Jadi kamu dengar saja. Jangan bahas hal ini di luar. Tentu saja. Apakah dia butuh pengobatan? Menurutku dia seharusnya pergi ke psikiater. Syukurlah kamu memberitahuku. Kalau tidak, aku akan selalu berpikir dia agak sulit ditebak. Dia bertanya tentang hari ulang tahunku tempo hari. Jadi aku memberitahunya. Dia bilang itu hari yang bagus. Dan kemudian dia menghubungkannya dengan rasio emas. Dia orang gila matematika. Apa yang bisa dibagi menjadi 2 dan juga habis dibagi 3. Dan dia sangat menyukainya. Tidak heran dia sangat menyukai angka 618. Tapi aku bisa rasakan. Dia sudah bersikap baik padaku. Mungkin karena Donglin. Semoga begitu. Bagaimanapun, Donglin adalah satu-satunya orang yang dia pedulikan. Sudah, jangan bicara tentang dia lagi. Bagaimanapun juga dia orang asing. Bagaimana dengan Lily? Aku merasa lebih khawatir tentang dia. Kamu tahu, aku dengar bahwa dia juga mau posisi ini. Kalau begitu aku batu yang menghalangi jalannya, ya? Lebih baik aku mundur sekarang daripada nunggu dia yang urus aku. Kamu terlalu mikir. Lily bukan begitu. Aku rasa masuk akal. Pikirkan itu. Apa yang akan kamu lakukan kalau ada yang coba rampok anak perempuanmu? Sekarang, lawan dia. Betul. Bayangkan saja karirnya. Seperti anaknya. Baru kamu bisa pahamin dia. Minum air dulu. Setelah yang ini, semua pohon di sisi timur sudah diperiksa. Tidak. Sisi selatan mulai besok. Masih menggali? Tentu, aku akan terus menggali. Kenapa tidak? Kamu harus tahu bahwa walaupun kamu gali keluar, kertasnya sudah nggak bisa dipakai lagi. Tetap saja, aku masih mau menggali. Kalau Hichai Hong nggak mau nikah sama aku, ini hadiah pernikahan buat dia. Berapa hari kalian nggak ngobrol? Chat aja dia. Enggak, kenapa aku yang harus chat duluan? Kenapa dia nggak chat aku? Ini semua buat kamu. Setiap kali bertengkar, kamu yang rayu dia duluan. Sekarang mau balik aja nggak bisa. Kasih HP MU. Aku mau kirim email. HP-ku di mobil. Makasih. Besok malam, dia pergi ke klub latihan tinju. Tinju? Aku bantu kamu kasih like. Aku juga bantu kamu komentar. Aku harus pergi. Berani sekali. Nggak malu ya?
Kembalikan. Kembalikan. Cepat, kasih HP-ku. Kembalikan, cepat. Berdiri di situ. Berhenti, dengar nggak? Kamu. Kembalikan. Kasih HP-ku. Sindrom Asperger. Ample, jam 10.20. Bawa cuciannya ke sini. Dia nggak akan datang 5 menit lebih awal. Atau 1 menit terlambat. Ample, aku udah datang portal aku yang dibuat departemen iklan. Kirim dalam 10 menit atau mulai besok kamu mundur. Ample, di sisi kiri kantorku. Di rak pertama, ada kontrak. Di map biru. Tolong fax segera ke Direktur Chen di Infortrend. Andrew. Rookie B. Angka pi itu 31415926535 89793238446 264338328327950288419 123.456. 7. Ample, masuk. Andrew. Apa ini? Ikan sapu-sapu. Biasa disebut ikan pleco atau sapu-sapu. Awalnya ada 6 ekor. 6. 6 angka keberuntungan. Kenapa kamu tambah 1 lagi? 7. Kamu tahu nggak betapa menjengkelkannya 7? Itu angka ganjil dan nggak bisa dibagi 3. Setiap hari, di sini, pikiran cuma 7. 7, 7, 7. Lalu 8, mulut 7, lidah 8. Tangan 7, kaki 8. Kepalaku pusing banget. Andrew, 6 ikan di akuarium ini. Sebentar lagi beranak. Di tangki ini akan segera ada banyak telur ikan. Dan pada suhu ini, kadar zat beracun di dalamnya akan meningkat drastis. Meski ikan ini terlihat jelek, ia bisa memakan ganggang hijau dan bakteri. Ia bisa makan lebih dari 3.000 telur sehari. Tolong kirim ikan jelek ini. Keluar segera. Andrew, selama ada telur ikan di tangki ini, habitatnya akan tercemar parah. Ikan jelek ini akan mengotori fisikku. Tolong buang. Tapi dia makhluk hidup. Buang. Kamu hanya boleh bersamaku. Meski dia tidak menyukaimu, aku tak bisa membuangmu.
silakan masuk. Andrew, Kamu sentuh ini? Dokumen di dalamnya berantakan semua. maaf, aku buru-buru. Jadi tidak sengaja menyentuhnya. Aku sudah urutkan semua dokumen. Segera kembalikan semua dokumen ke urutan semula. Aku tidak tahu urutan aslinya. Semua dokumen diatur Nicole sebelumnya. Nicole, silakan masuk. Han King mengacaukan semua dokumenku. Aku perlu diatur ulang. Andrew, bukankah Nicole mau melahirkan? Kalau kamu tidak mengacaukannya, dia tidak akan datang ke sini. Kalau dia melahirkan di sini, kamu yang jadi penyebabnya. Hari ini, aku tunjukkan cara membuat. Setelah 2 minggu pertama jadi asistennya, berat badanku turun 4 kilogram. Nicole, maaf, mendekati hari persalinan, kamu masih diminta ke sini. Tidak apa, aku baik-baik saja. Kamu juga, silakan. Bukankah aku serahkan semua tugas waktu itu? Ada rahasia yang harus kuberitahukan. Pernah dengar sindrom Asperger? Aku tidak terlalu paham sindrom ini. Ini adalah autisme. Pasien menjalani hidup tertutup tapi IQ mereka tidak terpengaruh. Banyak ilmuwan, matematikawan, bahkan peraih Nobel mengidap penyakit ini. Gejala utamanya adalah pasien sulit berinteraksi sosial, yang juga merupakan kurangnya kemampuan untuk memprediksi psikologi dan emosi orang lain. Andrew? Rahasia ini sangat rahasia. Rahasia ini hanya diungkapkan kepada keluarganya dan asistennya. Saya juga secara spesifik diingatkan oleh asisten sebelumnya. Terkadang dia tiba-tiba berhenti bicara dan kabur dari pekerjaan untuk melakukan hal yang menarik minatnya. Terkadang dia memperlakukanmu dengan kasar, bicara tanpa memikirkan perasaanmu, dan memperlakukanmu seperti orang tak terlihat. Jadi ada hal yang perlu saya perhatikan? Sangat sulit baginya untuk mengubah cara berperilakunya. Mohon bersabar dan berbelas kasihan. Sebenarnya setelah bekerja lama dengannya, saya bisa merasakan dia berusaha beradaptasi cepat dengan segala hal di sekitarnya. Misalnya, dia menghindari publik dan sedikit bicara untuk menghindari tuduhan orang lain. Dia tidak menyadari kehadiranmu karena kamu belum masuk ke dunianya. Begitu kamu masuk ke dunianya dan diterima oleh hatinya, kamu akan menyadari bahwa dia adalah orang yang sangat menyenangkan, jujur. Alasan saya memberitahumu rahasia ini adalah untuk menunjukkan padamu bahwa kapanpun kamu menghadapi situasi serupa seperti hari ini, jangan marah. Terkadang dia tidak sengaja melakukannya. Saya mengerti. Nicole, terima kasih telah memberitahu rahasia ini. Di dunia bisnis, keluarga Kim punya banyak saingan dan musuh. Bahkan secuil rumor bisa menimbulkan masalah. Jadi tanggung jawabmu adalah melindungi kehormatannya. Oke, saya akan. Oke, tinggalkan saja folder-folder itu di sana. Ketika kamu mencari dokumen apapun, ambil saja sesuai urutan yang aku tandai di luar. Itu harus dalam urutan terbalik, kan? Biarkan aku membantu. Ada apa? Perutku sakit. Kamu, Nicole, apa kamu mau melahirkan? Aku akan panggil ambulans. Anbo, apa kamu istri dari Xia Feng? Dulu, Xia Feng sering datang ke departemen editorial kami, dan juga menulis beberapa artikel untuk kami. Saat itu, aku adalah editornya. Kami berdua cukup akrab. Julie, boleh aku bertanya sesuatu? Apakah kamu tahu alasan mengapa Xia Feng dipecat? Itu hanya karena Chen Shang merampas perjanjian iklannya. Merampas? Perjanjian iklan, senilai 2 juta. Saat itu, Xia Feng sudah selesai menegosiasikan perjanjian itu. Kemudian tanpa alasan yang jelas, Chen Shang ditunjuk sebagai penanggung jawabnya. Itulah alasan mengapa Xia Feng memukul Chen Shang. Dan seluruh cerita ini terungkap ke Direktur Jenderal Pang. Ketika Direktur Jenderal Pang berpihak ke Chen Shang, Xia Feng langsung memarahinya. Bukankah dia sudah memperlakukan Direktur Jenderal Pang di depan semua orang? Kemudian Direktur Jenderal Pang mengambil kesempatan ini untuk memecatnya. Aku mengerti. Julie, terima kasih sudah memberitahuku. Perselisihan internal di Departemen Periklanan selalu sengit. Dan sudah umum bagi karyawan di departemen itu untuk bersaing satu sama lain mendapatkan kontrak atau perjanjian. Kasihan sekali Xia Feng.
Dia orang yang baik, pandai menulis, dan selalu membantu rekan kerja. Dia sangat bersemangat dalam bekerja. Lily memberitahuku bahwa kalian berdua adalah teman kuliah. Kami dulu satu kamar. Kamu tidak boleh terlalu sering bergaul dengan dia. Dia sebenarnya sudah lama mengingat posisi Amy. Sudah sejak lama. Dia siap melawan siapapun yang menghalangi jalannya. Aku tidak tahu apa nasibmu nanti. Tolong hati-hati. Lily, kenapa kamu makan mie instan? Kamu lembur? Aku nggak sempat makan di luar. Kamu kenal Chuli? Aku nggak terlalu kenal dia. Baru aja ketemu. Tolong jaga jarak sama dia. Dia itu banyak omong dan suka nyebarin gosip. Dia itu karyawan kepercayaan Mike. Awalnya Mike yang nyalonin dia buat posisi ini. Nggak nyangka, tiba-tiba kamu muncul dan gagalin rencananya. Bayangin aja seberapa benci dia sama kamu. Han King, Anbo, kamu kan baru masuk di perusahaan dan industri ini. Apalagi, kamu pegang posisi yang penting dan sensitif. Jadi semua orang pengen nyenengin kamu. Tolong ingat ya. Hati-hati milih teman. Mau pilih pihak manapun, harus analisis situasinya dulu. Tolong jangan ikutin jejak Xia Feng. Pokoknya, satu-satunya orang yang bisa kamu percaya. Ya aku bakal jagain kamu. Oh ya, aku mau diskusi sama kamu soal milih topik umum buat minggu depan. Nicole udah kirim draftnya? Udah, aku udah lihat. Andrew, dia ada masukan nggak? Dia ngajuin buat batalin proyek ini. Soalnya susah banget ngajak Jiang Cheng. Timnya susah dihubungi. Dia takut kamu buang-buang waktu. Dia nanti ada waktu nggak? Nggak. Lagi ngapain? Lily, aku nggak boleh bocorin jadwalnya. Maaf ya. Persaingan di Taurus itu ketat banget. Kehadiran kamu tuh kayak perahu yang mendayung melawan arus. Pegang prinsip dan bersikap baik itu benar. Aku ngerti. Ya udah, sampai ketemu lagi. Andrew, emailku udah diterima? Anbo yang urus. Anbo tidak mengizinkan saya bertemu denganmu dan memblokir email saya mengenai wawancara pribadi dengan Jiang Cheng. Saya tidak setuju. Andrew, seorang superstar seperti Jiang Cheng adalah sosok yang bagus. Penggemarnya sangat agresif. Terakhir kali dia menjadi wajah perwakilan merek masker, dan penjualannya mencapai 30.000 kotak dalam 1 menit. Jangan buang waktumu dengannya. Terakhir kali, wawancara pribadi Sudongwu membuat majalah kita lebih populer. Kita harus terus mengejar proyek ini. Untuk edisi bulan depan, jika kita mewawancarai Jiang Cheng, konsumsi pasti akan meningkat drastis. Jiang Cheng adalah mantan pacar Su Dongwu. Hubungan keduanya masih sangat baik. Saya rasa dia tidak akan menerima undangan wawancara kita kali ini. Biarkan saya coba dulu. Andrew, konsumsinya telah turun 30%. 30%, apa kau tidak gelisah? Saya tahu, wawancara ini sebenarnya sebuah tantangan. Selain itu, belum pasti proyek ini akan berhasil. Mengenai Taurus, jika hanya ada sedikit harapan, saya akan menang tak peduli apa yang terjadi. Bos, berikan saya semangkuk mie. Seperti dia. Bos, datanglah untuk semangkuk mie tulang iga babi. Saya ingat Anda teman Xiao Xia. Saya pernah kesini sekali. Anda ingat saya? Xiao Xia tidak pernah membawa pacarnya ke sini. Anda terlihat sangat tampan. Saya ingat Anda pada pandangan pertama. Tapi, sejak Xiao Xia pindah, tidak pernah datang ke sini lagi. Saya tidak tahu apakah dia sibuk bekerja sekarang. Saya masih merindukannya. Jika Anda bertemu Xiao Xia, tolong sampaikan untuk saya. Sampaikan salam saya padanya. Oke, aku akan pergi.
Zhao Papi pembohong besar. Xiao Xia. Kemana saja kamu beberapa hari ini? Aku merindukanmu. Aku sedang di dekat sini. Cuma mampir sebentar. Bos, aku lapar. Peraturan lama seperti biasa. Makan selagi masih panas. Bos, aku kangen banget sama rasa mie buatanmu. Datanglah sesering mungkin. Temanmu kemari. Siapa? Orang yang aku bawa kemari bareng kamu terakhir kali. Yang makan mie di sini. Kayaknya dia baru saja nulis di papan pesan itu. Apa yang dia tulis? Aku juga tidak memperhatikan. Kalau gitu, makan pelan-pelan ya. Xiao Xia. Aku benci kamu. Tapi aku lebih rindu sama kamu. Aku benar-benar tidak punya baju lagi untuk dipakai. Kamu lihat kan, ini cuma baju yang kamu pakai terus yang tinggal buat aku. Apa yang kamu ributkan? Bukannya ini sudah bagus? Bagus sih, bagus. Cuma ini sudah pakai lama. Kamu kan bilang kamu yang pakai waktu itu. Betapa buruknya kalau dia lihat aku pakai baju ini. Apa yang kamu takutkan? Kamu bukanlah seorang bintang. Siapa yang peduli lihat apa yang kamu pakai? Orang tua ini. Ayah, lihat kan, kamu benar-benar tidak bisa bicara. Betapa cantiknya ibuku. Dia benar-benar cantik kelas atas. Tentu saja, aku sudah menjadi pejuang sastra selama lebih dari 10 tahun. Tidak ada omong kosong. Ini adalah temperamen yang terkumpul dalam waktu lama. Kalau aku kaya dan berkuasa,
auraku pasti akan setinggi 3 kaki. Masih 3 kaki? Kenapa kamu tidak naik ke surga saja? Kamu orang tua ini, kamu mau bikin aku malu kan? Lihat bagaimana aku membereskanmu. Waktu hampir habis. Ayo kita pergi. Ayo pergi. Jalan-jalan saja. Ketua sudah ada di sini. Silakan ke sini. Bu, kamu sungguh baik hati. Ayo kita rayakan festival pertengahan autumn bersama-sama. Ini anak saya, si Yuan. Halo Bibi. Ini menantu perempuan saya, si Xiaode. Halo Bibi. Silakan, jangan sungkan. Mereka sekarang sudah membuka studio sendiri. Prospeknya sangat bagus kan? Dan Kiao, siapkan teh untuk ayah mertua dan ibu mertuamu. Tidak, tidak, tidak. Biarkan saya yang lakukan. Tempat ini sangat indah. Saya sungguh minta maaf. Kali terakhir, perusahaan saya tiba-tiba ada keadaan darurat. Jadi saya kurang perhatian kepada kalian. Saya tidak bisa menemani kalian makan dengan baik. Maafkan saya. Tidak apa-apa kok. Kita semua ini tidak perlu bersikap formal. Lagi pula kita tahu, kamu punya usaha sebesar ini. Usaha yang besar. Tentu saja banyak hal yang harus kamu urus. Iya benar. Sudah semakin tua. Sudah waktunya untuk pensiun. Jadi saya sangat berharap dan Kiao bisa segera menikah, kembali dan membantu saya membagi beban. Pak Ketua, jangan khawatir. Saya akan berusaha sebaik mungkin membantu dan Kiao memikul tanggung jawab besar Blue Bridge International. Xiao-Xia. Saya sudah beli buah-buahan. Xiao-Xia. Hauzi, maafkan aku pergi tanpa pamit. Aku akan pergi mencari jarak dan puisi yang ada di hatiku. Terima kasih selalu peduli dan merawatku. Saat aku paling tidak berdaya dan kesepian. Kamu bagaikan seberkas sinar matahari, memberiku kehangatan dan kebahagiaan. Jangan khawatir, aku akan menjaga diriku sendiri. Membuat diriku sendiri tumbuh dewasa. Kita semua punya cita-cita. Mungkin suatu hari saat kita bertemu lagi, bisa bangga berkata, kita tak menyesali waktu dan tahun. Betapapun sulitnya masa depan, aku akan selalu ingat persahabatan berharga kita. Aku akan menyimpannya dari malam hingga fajar, sampai tua. Selamat Hari Raya Mid-Autumn. Jantungku tidak baik. Tekanan darah tinggi. Jadi aku tidak bisa minum alkohol. Aku hanya bisa minum ini. Kalian bisa lakukan apa saja. Anggur ini disimpan ketua di sini. Khusus untuk tamu VIP. Penfolds terbaik dari Australia. Penfolds. Apa itu Penfolds?
Salah satu anggur merah terbaik Australia. Berapa harganya? $1.000. 1.000 yuan. Dolar as. Dolar. Lebih dari $1.000. Terlalu mahal, jangan diminum. Harga bukan masalah. Kuncinya sesuai selera Anda. Halo Hauzi, ada apa? Apakah Xiaoxia kembali ke tempatmu? Aku tidak tahu. Sekarang keluarga kami dan keluarga tunangan kakak sulungku merayakan liburan di hotel. Kirim lokasinya. Aku segera ke sana. Nomor 0. Suami, apa yang terjadi? Tidak apa-apa, tidak masalah. Aku tidak bisa menghubungi telepon kakak keduaku. Baiklah. Semua makan. Dan Kiao, kamu tawarkan segelas anggur untuk tamu atas nama ibumu. Paman dan Bibi. Yang muda menghormati kalian berdua yang lebih tua. Selamat Hari Raya Mid-Autumn. Terima kasih. Ketua, saya juga bersulang untuk Anda. Terima kasih atas dukungan dan bantuan Anda kepada saya. Hari ini adalah hari yang istimewa. Selamat Hari Raya untuk semua di sini. Semoga selalu sehat. Jika nanti saya masuk ke keluarga Zhao, saya akan berusaha sebaik mungkin menjadi menantu perempuan yang baik. Bagaimana ini? Ini adalah ikan coaker kuning liar yang dimasak dengan sup besar. Semua orang tahu, ikan coaker kuning liar sebesar ini bukan hanya langka, tapi juga sangat berharga. Silakan semua orang menikmatinya perlahan. Oke, mari kita mulai makan. Bu, kamu terlalu sopan mengundang kami ke tempat semewah ini. Makan hidangan sekelas ini. Kami benar-benar merasa tidak pantas mendapatkannya. Kamu terlalu sopan. Ayo sajikan. Kakak Haozi, kenapa kamu datang secepat ini? Di mana Ningxia? Di mana kamu sembunyikan Ningxia? Apa maksudmu dengan ini? Sudah kuperingatkan untuk menjauh dari Ningxia, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Kamu terus mendekatinya lagi dan lagi. Sekarang kamu akan mau menikahi wanita ini. Apa maksudmu dengan ini? Siapa kamu sebenarnya? Berani-beraninya kamu main kasar di sini. Siapa dia? Panggil keamanan untuk mengusir orang ini keluar. Tidak. Haozi, kenapa kamu begitu tidak tahu aturan? Jangan bertingkah sembarangan. Tidakkah kamu lihat kita semua sedang makan bersama? Kita sudah bertemu ibu mertua ini. Bujuk dia untuk pergi saja. Haozi, hari ini adalah hari yang sangat penting. Berhenti bertingkah salah. Diam. Semua ini ulahmu. Kira aku tidak tahu ya? Kamu menyamar sebagai Xia Hong Xiado, mendekati Zhao dan Kiao, kan? Benar apa yang aku katakan? Kamu mengancam Xia dengan ikatan keluarga, membuatnya menghilang, membuatnya mundur. Cintamu sendiri yang terluka. Kenapa kamu menularkan rasa sakit ini ke orang lain? Apa yang kamu katakan tadi? Itu bagus. Kamu ada di sini hari ini. Bagus. Hari ini, aku akan bicara mewakili Xiaoxia. Xiaoxia selama ini, anak yang sangat baik. Di sekolah, nilainya termasuk yang terbaik. Seharusnya masa depannya cerah. Tapi Tuhan tidak adil padanya. Hanya 2 hari sebelum ujian masuk SMA, kedua orang tuanya meninggal. Jadi dia tidak bisa maksimal. Hanya lulus ke SMK.
Tapi Xiao Xia yang diadopsi keluarga pamannya. Selalu bersyukur kan? Jadi dia mulai bekerja sejak dini. Cari uang lebih awal. Hanya ingin membantu keluarga. Meringankan beban rumah paman. Dia sendirian selama bertahun-tahun. Anak yang malang sekali. 4 tahun lalu. Xiao Xia bertemu Tuan Shudong di internet. Aku juga tidak tahu kenapa. Tuan Treho. Daya tarik apa? Bisa membuat Xiao Xia terobsesi. Membuat Xiao Xia berani membuka hatinya. Tapi Tuan Hollow ini malah minta pacaran palsu dengan Xiao Xia. Cinta palsu. Xiao Xia menyetujuinya. Dia pacaran palsu dengan bosnya. Hasilnya, Xiao Xia tidak tahu kenapa ikut sandiwara palsu. Dia malah jatuh cinta pada bosnya sendiri. Tepat saat itu, adiknya Ningxia memerasnya dengan perasaan. Menyuruh Xiao Xia berhenti. Menyuruh Xiao Xia melepaskan. Xiao Xia bahkan sedang hamil. Rasa terima kasih pada keluarga paman. Dia benar-benar melepaskannya. Melepaskan perasaannya kan? Xiao Xia terlalu naif. Xiao Xia dari kecil sampai dewasa. Setiap tahun di hari ulang tahunnya, orang tuanya selalu memberinya boneka monyet kain. Tapi sejak orang tuanya meninggal, kecuali aku, tidak ada yang ingat hari ulang tahunnya. Tapi tahun ini, ada seorang tuan lubang pohon menyelesaikan 12 monyet itu. Sao dan Kiao, Xiao Xia tidak memikirkannya. Mengakhiri hubungan ini, dia membuang semua boneka monyet itu. Tapi dia jadi gila lagi. Menggali boneka-boneka itu keluar dari tong sampah. Kau pikir Xiao Xia tidak bisa melepaskan boneka kain itu? Dia tidak bisa melepaskan. Adalah cinta yang ada di dalam hatinya. Di mana Ningxia sekarang? Hauzi. Hari ini adalah makan malam reuni keluarga kita. Aku mohon kau berhenti bermain-main. Baik. Memang benar Xiao Xia diadopsi. Makan malam reuni keluarga. Mengecualikan Xiao Xia. Baiklah, aku akan memberitahu kamu. Xiao Xia sudah pergi sekarang. Kau tidak lagi punya beban. Mulai sekarang kau bisa hidup dengan tenang. Bahagia. Nikmati makan malam reuni yang bahagia. Tunggu. Apa maksudnya? Apa yang dimaksud dengan hilang? Dia memberiku sepucuk surat. Katanya dia pergi dengan 12 ekor monyet. Aku sudah pergi ke perusahaannya. Dia sudah mengundurkan diri. Zhao dan Kiao, Xiao Xia, jika terjadi apa-apa, aku mau nyawa MU. Kakak Hauzi, mau kemana kau? Istri, kau pergi bersama orang tua kita saja. Hati-hati, Kakak Hauzi. Dan Kiao, aku bisa jelaskan masalah ini. Perlu dijelaskan? Aku sangat bodoh. Aku selalu meragukan MU. Kau bukan Hong Xiaodo sama sekali. Tapi berkali-kali aku percaya bohongmu. Apa tujuanmu sebenarnya? Menikah keluarga kaya? Karena aku adalah pewaris Blue Bridge International. Kamu pikir kamu punya kartu bagus? Kamu salah. Sebenarnya kamu main dengan kartu buruk. Kamu akan celaka. Aku beritahu kamu. Aku tidak akan mewarisi Blue Bridge International. Aku juga tidak pernah menyukaimu. Apakah kamu sudah mengerti? Permainan ini sudah berakhir. Dan Kiao, bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Ketua Ningxin, kamu hebat sekali. Kamu juga menipu aku. Ketua, kamu sangat kejam. Ketua, lambatlah. Ketua. Ayah? Sin R. Kenapa kamu melakukan ini? Siapa yang pantas kamu lakukan ini? Ayah? Tidak. Kamu membuatku kecewa. Tidak bisa menemukan Xiao Xia. Aku tidak mengakui kamu sebagai putriku lagi. Ibu, kamu. Bagaimana kamu bisa berkata seperti itu?
Cepat. Ciuman sekali, ciuman lagi, ciuman lagi. Bagaimana kamu bisa pergi? Karena aku baik-baik saja tadi malam. Kebetulan kakakku memberiku tiket. Aku akan pergi. Ingat namamu. Tuan Zhao, di dalam Spirited Away ini, apa yang dikatakan Xia Ailong? Kamu juga sudah melihatnya. 2046. Aku mau kamar ini. Kenapa kamu suka kamar 2046? Mungkin karena itu angka genap, jadi membawa keberuntungan. Kata sandi, nomor kata sandi. 2046. Kenapa kata sandimu sama dengan kata sandi kakak kedua saya? Hong Xiaodou. Seharusnya saya mengenalinya lebih cepat. Di mana kamu? Aku merindukanmu. Lucy. Aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Perusahaan-perusahaan yang kamu kenalkan ke Ningxia. Aku butuh alamat dan namanya. Ya, tolong. Aku sangat cemas ingin menemukannya. Terima kasih. Suiran, datang jemput aku. Si Yuan, pikirkan lagi. Apakah ada tempat yang akan dikunjungi lagi oleh Xiao Xia? Aku benar-benar tidak bisa memikirkannya. Kamu bilang kita harus pergi. Aku belum menemukan apapun yang harus aku cari. Dan ponselnya juga tidak bisa dihubungi. Kakak, apakah menurutmu dia pergi keluar kota? Ayo ke bandara. Cek apakah ada informasi boardingnya. Kamu mau kemana? Bebas saja.
Sin Er, duduk. Apa yang terjadi? Aku tidak punya apa-apa sekarang. Tidak ada kepercayaan dari keluarga. Bahkan Xiao Xia pun hilang. Ada apa dengan Xiao Xia? Xiao Xia lari dari rumah karena aku. Yang paling penting adalah aku kehilangan kepercayaan Liu Lanzi. Aku bekerja sangat keras untuk pernikahan ini. Sudah selesai total. Bukankah itu bagus? Sin Er, sekarang kita bisa bersama. Menikah ke keluarga kaya tidak sebaik menjadi orang kaya sendiri. Lagi pula keluarga yang bermarkasau. Itu juga bukan hal yang baik. Suiran, kamu bilang terakhir kali. Kekayaan yang dikumpulkan oleh Liu Lanzi didapatkan dengan cara yang tidak terhormat. Apa maksudnya? Liu Lanzi segera menikah. Kenal seseorang yang bisa menerapkan kebijakan. Anak seorang kapitalis. Pemuda ini membiayainya untuk membuka restoran kecil. Mereka berdua jatuh cinta. Melahirkan Zhao dan Qiao. Tidak berapa tahun kemudian, skandal Liu Lanzi terbongkar. Bercerai dengan suaminya. Anak ini juga berimigrasi ke luar negeri. Tapi di luar negeri, dia masih sesekali mengirim uang ke Liu Lanzi. Liu Lanzi memanfaatkan dana ini untuk mengembangkan bisnisnya selangkah demi selangkah. Kemudian, istri anak itu mengetahui perselingkuhan mereka, hampir membuatnya hancur. Menantu ini dengan kejam membuat istrinya marah, lalu mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Sin Er, kamu tahu nggak? Liu Lanzi yang merusak pernikahan orang lain, memisahkan istri-istri mereka. Apakah ini semua benar? Untung kamu tidak menikah dengannya. Kalau enggak, kamu bakal menyesal nanti. Tapi mungkin mulai sekarang, aku bahkan nggak bisa kerja di Blue Bridge International lagi. Sin Er, aku sudah kasih tahu semuanya. Asal kamu ambil laporan keuangan Blue Bridge International untuk kuartal ini. Kita bisa dapat uang banyak dalam waktu singkat. Jadi kamu minta aku jadi mata-mata bisnis? Kalau laporan keuangannya bersih. Bagaimana kalau kita umumkan? Blue Bridge International takut. Mereka nggak berani ngasih pengumuman jujur ke pemegang saham. Terus mata-mata di mana? Kita sedang memberantas kejahatan untuk rakyat, Sin Er. Walaupun kamu sangat ingin laporan keuangan mereka. Untuk apa? Sin Er, dengerin aku. Aku nggak melakukan ini buat nyakitin kamu. Aku lakukan ini demi masa depan kita. Kamu nggak bisa ragu lagi. Kalau kamu benar-benar dipecat sama mereka, bahkan harapan terakhir pun hilang. Kamu ambil ini. Ini semua harta bendaku. Aku kasih semuanya kamu. Mau kita mulai lagi dari awal? Sin Er. Zhao dan Qiao dan Liu Lanzi sudah meninggalkanmu. Masih bisa mikir apa lagi? Mereka memang tidak baik. Tidak pantas kamu lindungi mereka. Demi kepentingan umum. Kamu harus bangkit sekarang. Aku punya password halaman admin untuk Blue Bridge International. Apa itu berguna? Ini sudah cukup. Kak Hauzi, bagaimana kamu temukan ini? Tidak. Kamu bilang stasiun, bandara, terminal bus. Tak ada yang tahu asalnya. Ini semua salahku. Sebenarnya, adikmu 2 hari ini perilakunya agak aneh. Cuma aku tak perhatikan dia. Dia berjalan di rumahku. Aku punya tanggung jawab yang tak terhindarkan. Kak Hauzi, jangan salahkan diri sendiri. Adikku sudah dewasa. Pasti ada tempat yang dia tuju. Setelah dia sampai dengan selamat, dia akan hubungi kita. Jadi pulang dan tunggu kabar.
Ayo pergi. Ada apa? Menyesal? Meskipun takkan terjadi apa-apa, aku agak takut. Sin jangan khawatir. Sedikit mundur lagi. Kalau benar terjadi sesuatu, aku yang tanggung. Jangan khawatir. Terlalu banyak kejadian hari ini. Dan Xiao Xia. Aku tak tahu keadaan Xiao Xia sekarang. Dia kan adikku. Dia sudah dewasa. Takkan terjadi apa-apa. Sudah, aku sudah temukan sekarang. Kalau benar khawatir, telepon dan tanya saja. Zi Yuan adalah adikku. Xiao Xia dia. Sekarang kamu tahu cara peduli pada kakak kedua. Kenapa dari awal tidak memikirkannya? Kamu jelas tahu kakak kedua suka Xiao dan Kiao. Masih mencuri cinta. Sekarang baguslah. Kakak kedua hilang. Kamu puas? Kalau ada apa-apa dengan kakak kedua, aku tidak menganggapmu lagi. Dan Kiao, tolong bantu aku cari Xiao Xia. Juga beritahu kamu, malam itu di Hong Kong, tidak terjadi apa-apa antara kita. Tuan Lubang Pohon yang terhormat. Selamat pagi. Pernahkah kamu memikirkan hidup yang kamu kenal akan ditekan tombol jeda suatu hari? Semua hal familiar dicabut dari samping. Apakah kamu gugup dan takut? Aku masih akan berpura-pura tidak peduli. Tantang lagi yang tidak diketahui. Atau akan berkompromi dengan realita? Ini karya seni. Beroperasi dalam inci persegi. Apresiasi sekecil rambut. Tinjau kepadatannya. Beda-beda keindahan dan kekonyolan. Tuan Zhao sedang melihat World Travel Agency tentang proyek kerjasama kustomisasi pribadi. Aku tahu kamu sudah melakukan untuk menghentikan semua hubungan bisnis dengan mereka. Tapi ini benar-benar proyek yang sangat matang. Dan sekilas, itu tulisan tangan dan ide Ningxia. Aku bacakan untukmu. Dibandingkan dengan hotel bintang mewah, homestay butik yang stylish, lebih menggoda, lebih mudah menyentuh emosi kita. Ini ditulis oleh Ningxia. Bos, rekrut di sini. Benar. Kenapa tertarik?
Aku merasa ini adalah surga. Aku punya jodoh. Pasti datang kalau ada kesempatan. Dan menjadi pemandu wisata adalah keahlianku. Ya. Pasti ada. Aku harus menemukanmu. Pak Sao, mau kemana? Kita ada rapat siang ini. Pak Sao, Bos, ayo pergi. Hati-hati di jalan. Semua sudah siap di sini. 8 orang kurang 2. Di mana itu? Ayo, 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 ayo. Semua jalur sudah di sini. Sudah bawa semua yang diperlukan? Semua siap. Kalau gitu ayo pergi. Jalan-jalan dulu. Ikut aku. Ketua, pelan-pelan. Ketua, saya rasa belakangan ini kesehatanmu kurang baik. Kenapa tidak undang Dokter Yo untuk periksa? Terserah kamu. Baguslah. Ayo makan bubur. Aku sama sekali tidak mau minum. Kamu belum makan apa-apa 2 hari ini. Minum sedikit saja. Perlu jelaskan. Aku bodoh sekali terus menduga-dugamu. Kamu sama sekali bukan Hong Xiaodo. Tapi aku percaya lagi dengan kebohonganmu. Apa tujuanmu sebenarnya? Menikah keluarga kaya? Karena aku adalah pewaris Blue Bridge International. Kau pikir punya kartu bagus? Kau salah. Kartumu jelek. Kau akan celaka. Dengar ya, aku tidak akan mewarisi Blue Bridge International. Aku juga tidak pernah suka padamu. Oke. Sudahlah, aku tetap tidak mau makan. Biar kakak Chen yang ambil. Ya? Tuan, tunggu. Saya kesini cari orang. Cari orang. Namanya Ningxia. Apakah dia pernah kesini? Ningxia, aku ingat. Kamu yang tadi menemaninya. Kamu pacarnya. Dia benar-benar di sini. Pasangan itu bertengkar, dan dia kabur dari rumah. Aku ada urusan untuk mencarinya sekarang. Di mana dia sekarang? Dia pergi dengan sekelompok teman keledai pagi tadi. Aku pergi mengunjungi kota tua. Bagaimana kalau aku buatkan kamu secangkir teh sambil menunggunya? Tidak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ikut aku. Ikuti aku. Oke, lewat sini. Tolong jaga diri di sini. Hati-hati licin, hati-hati licin. Lewat sini. Hati-hati. Hati-hati tangganya, hati-hati tangganya, hati-hati tangga licin. Ningxia. Aku
Aku akhirnya menemukanmu. Yin Hao ceritakan semuanya padaku. Aku hanya ingin jujur mengatakan bahwa aku mencintaimu. Tolong maafkan aku salah. Tolong maafkan aku, berhentilah bicara. Sudah terlambat. Aku bukan Hong Xiaodo MU lagi. Ningxia, Ningxia. Kakak. Kamu bilang rumah teman kelas kakak kedua. Kami sudah mencari semua yang perlu. Masih tidak ada suara. Kita tidak bisa tanpa tujuan seperti ini. Mencari ke seluruh dunia. Lingkaran Xiao Xia tidak besar. Selain teman sekelas adalah rekan kerja. Menurutmu di mana kita berdua bisa mencari petunjuk? Kak, bukankah kamu kenal baik kakak keduaku? Pernahkah dia cerita sebelumnya? Lebih ingin pergi? Atau tempat yang lebih dia rindukan? Sepertinya kamu masih belum paham kakak kedua. Pergi ke agen perjalanan, tanya rekan kerjanya. Ningxia. Aku mencintaimu. Berhenti bicara. Kita tidak bisa bersama. Karena kamu dan kakakku. Tidak ada yang terjadi padaku dan adikmu. Tolong percayalah padaku. Ningxia. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi dariku. Xiao dan Kiao mencintai Ningxia. Aku tidak akan pernah melepaskannya. Tuan Xiao. Halo Tuan Xiao. Ziyuan adalah aku. Kak kedua, kamu di mana? Kami sekarat. Jangan khawatir. Aku di kota tua, sangat aman. Kak kedua, kamu di mana? Kami sedang mencarimu sekarang. Ziyuan, jangan khawatir. Aku pasti akan membawa Xiao Xia kembali dengan selamat. Oke, bye-bye. Ayo pergi. Hei. Kenapa kamu pakai nomor telepon Xiao dan Kiao? Aku tahu dari mana. Presiden Xiao bilang, segera kembalikan kak kedua. Lihat, yang paling kenal kak kedua, yaitu Xiao dan Kiao. Lihat, aku cepat sekali menemukannya. Kenapa kamu banyak bicara? Telepon orang tuamu sekarang. Pici. Halo ibu. Ziyuan, Kak kedua ketemu. benarkah? Xiao Xia ketemu.
Di mana? Oke kalau begitu. Bagus, bagus, bagus. Ketemu. Benar-benar Amitabha. Aku kira anak perempuan dapat rumah yang baik. Tidak disangka. Jerih payah sia-sia. Sangat menyedihkan. Pak Tua, menurutmu Feng Shui keluarga kita buruk? Jangan percaya tahayul. Pernikahan Xiao De dan Si Yuan kan sangat bagus. Sekarang, anak itu sudah tumbuh dewasa. Biarkan mereka yang memutuskan. Dengarkan pendapatmu. Lagi pula, kali ini Xiao Xia sudah kembali. Kamu harus minta maaf padanya. Waktu terakhir di rumah sakit, kamu bicara buruk tentang Xiao Xia tanpa tahu situasinya yang sebenarnya. Pasti dia sangat sedih kan? Aku akan memperlakukannya dengan baik mulai sekarang. Ini namanya tebus kesalahan, kan? Jadi, kali ini Xiao Xia kembali. Aku tidak bisa tinggal di rumah Qin Hao lagi. Tidak pantas jika harus berdesakan bersama Xin Er. Bagaimana jika kita yang bayar? Sewa kembali rumah yang dia sewa sebelumnya. Bagaimana menurutmu? Ide yang bagus. Aku sepenuhnya mendukungnya. Ketua, Bibi Liu. Sudah lama tidak bertemu. Aku masih lebih suka memanggilmu Ketua Liu. bagaimana dengan yang lain? Tidakkah kamu merasa aneh? Kenapa aku bisa muncul di Blue Bridge International? Rapat Dewan Direksi. Aku sama sekali tidak terkejut. Ayahmu awalnya adalah pemegang saham di sini. Dan baru-baru ini, kamu memanfaatkan penurunan harga saham untuk membeli banyak saham. Keluarga Feng sekarang seharusnya menjadi pemegang saham terbesar kedua. Kamu telah merebut kebahagiaan ibuku. Menahannya di rumah sakit jiwa selama 20 tahun. Aku sebagai pengganti ayahku. Ditambah dengan bagian saham yang aku pegang sendiri. Aku akan membuatmu membayar apa yang kamu lakukan padanya. Saya Liu Lanzi punya hati nurani yang bersih. Jika kamu hanya percaya kata-kata ibumu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang kamu inginkan? Saya akan bertahan sampai akhir denganmu. Beritahu pemegang saham lainnya. Rapat akan dilanjutkan seperti biasa setengah jam lagi. Setelah setengah jam berlalu, kamu yang akan merasa malu. Ketua, silakan lihat ini. Kamu dapat dari mana? Saat ini, menurutku kamu tak perlu peduli. Aku dapat dari mana? Untuk menutupi lubang uang tunai 20 juta. Mengubah dokumen yang diajukan ke Dewan Direksi. Dan hal yang paling menggelikan adalah, Direktur Keuangan yang kabur membawa uang itu adalah orang kepercayaan pilihanmu sendiri. Masih tersisa 20 menit. Dokumen ini sekarang ada di Dewan Direksi. Kamu sebaiknya pikirkan bagaimana menjelaskan pada mereka. Ketua. Ketua. Sekarang masalah Xiao Xia sudah selesai. Tapi bagaimana dengan Xin Er? Dia sudah beberapa hari tidak pulang. Tak bisa selamanya bersama Suiran. Ada apa? Sungguh mengkhawatirkan. Lihat dirimu. Baru saja bilang tak peduli dengan pernikahan putrimu. Kenapa di sini lagi? Sifat Suiran seperti apa? Kita tidak tahu. Anak-anak sudah dewasa.
Mereka punya kemampuan analisis sendiri. Kalau tak bisa kendalikan, biarkan saja. Serahkan pada mereka. Liu Lanxi, Ketua Blue Bridge International. Dalam rapat umum pemegang saham siang tadi, tiba-tiba mengalami peradangan otak. Dibawa ke rumah sakit darurat. Ini akan mempengaruhi harga saham Blue Bridge. Efek apa? Kami akan terus pantau. Ayo kita pulang. Jalan. Ibu, wanita itu akhirnya tumbang. Amarahmu. Anakmu yang balas dendam untukmu. Anak. Aku tak tahan napas untuknya. Kita sudah habiskan begitu banyak tenaga. Baru menemukan kesempatan seperti ini. Tak boleh menyerah sekarang. Sekarang waktu yang tepat untuk publikasikan surat ini. Tapi, aku hanya merasa, Apakah kamu tidak baik? Seberapa dekat dia dengan kita dulu? tapi Bu, itu semua sudah masa lalu. Dia sekarang di rumah sakit. Tidak bisa melewati ini. Hanya mereka yang mengalaminya yang berhak bicara. Aku hanya berpikir melakukan itu terlalu ekstrim. Kita tidak boleh menyerah. Itu hanya menjatuhkannya. Untuk menghilangkan penyakit hatiku, aku bisa bangkit lagi. Begitu ya. Bagaimana dengan proyek situs web yang sedang kamu kerjakan sekarang? Masih relatif tradisional dan sederhana. Tidak bisa menangani hotel kita. Fitur ini. Bagaimana dengan promosi hotel? Itu hanya bagian dari platform web. Bukankah itu tidak mewakili situs itu sendiri? Kembali, kamu harus buat yang baru. Tunjukkan padaku rencana yang sedikit lebih inovatif. Kita akhiri dulu sampai di sini. Mari kita komunikasi kapan saja, jika ada situasi. Baiklah. Xin Er, bagaimana kamu bisa datang? Apa yang terjadi? Liu Lanxi jatuh sakit. Hampir meninggal. Aku takut, kamu tahu. Liu Lanxi jatuh sakit. Ini karena kambuhnya penyakitnya. Tidak ada hubungannya dengan kita. Tapi dia jatuh sakit karena rencana kita. Disebabkan oleh itu, meskipun jika dia benar-benar mengalami hal buruk, hatiku akan tercela seumur hidup. Xin Er, bukankah sudah aku katakan? Apapun yang terjadi, aku ada di sampingmu. Oke, apa yang kamu mau makan siang? Aku akan traktir kamu dengan enak. Ayo pergi. Ayo berangkat. Ngomong-ngomong, Ningxia, ini kartu kunci rumahku. Aku akan berada di rumah sakit beberapa hari ini. Kamu tidak punya tempat tinggal. Bisa saja di rumahku. Tidak apa, aku bisa tinggal. Patul, di sini ada cukup banyak tenaga medis. Perawatan 24 jam. Jangan khawatir. Aku akan telepon kamu kalau perlu. Oke, dengar kata kamu. Supir sudah menunggu kamu di pintu. Aku akan sangat sibuk beberapa hari ini. Kamu harus jaga diri baik-baik. Oke, kalau begitu aku pergi dulu. Jaga dirimu ya. Halo, apakah kalian berdua sudah reservasi? Namaku Sui. Oke, silakan lewat sini. Silakan duduk di sini.
Mau pesan makanan? Aku sudah pesan 2 paket Valentine. Tunggu sebentar. Sin R, hari yang bahagia ya. Bagaimana kalau kita pesan sebotol anggur merah untuk merayakan? Tidak apa-apa. Bawakan sebotol Patus 2008. Oke, silakan tunggu. Ini yang pantas kamu dapatkan. Bagianku apa? Bos kita memberi imbalan untukmu. Passwordnya tanggal lahirmu. 7 digit. Sin R. Kita tidak mencuri atau merampok. Ini yang seharusnya kita ambil. Ambil saja. Suiran. Kamu yakin tidak apa-apa? Bukan Sin R. Ini bukan gayamu. Halo, Tuan Sui. Patus 2008 yang Anda pesan sudah sampai. Oke, terima kasih. Sin R. Untuk masa depan cerah kita. Ayo minum. Sudah kembali. Kamu pasti lapar. Aku akan makan makanan untukmu. Tidak. Hauzi. Maaf. Membuatmu khawatir. Tidak perlu minta maaf. Ini semua keinginanku. Xiao Xia. Kamu ingat saat kita masih sekolah, bolos bareng, pergi nonton fan club Yason Chen. Ingat. Aku antar kamu ke pintu. Aku bilang lupa ambil tiket. Suruh kamu masuk duluan. Aku tunggu di luar. Sampai kamu keluar. Waktu itu, aku sangat mengenalmu. Aku tahu kamu suka Yason Chen. Saat di kelas, kamu bawa poster Yason Chen. Jadi aku antre semalaman. Cuma buat beli 1 tiket. Itu uang makan semingguku. Cuma cukup beli 1. Aku tahu. Kamu cuma punya 1 tiket. Tapi waktu itu aku puas. Karena aku kenal kamu. Apa kesukaanmu? Cemilan apa yang kamu suka? Film apa yang kamu tonton? Penyanyi mana yang kamu suka? Aku tahu. Tapi sekarang, Hauzi. aku sebenarnya sedih. Bukan karena kamu pergi. Tapi setelah kamu pergi, aku tak tahu cari kamu di mana. Teman-temanmu, aku tak punya nomornya. Tak tahu cari di mana. Tak tahu tanya siapa. Aku menyalahkan diri sendiri. Meski kita tumbuh bersama, tak pernah berpisah. Tapi aku tak perhatikan, merasakan semuanya tentangmu.
mengalami mimpimu. Tak tahu kenapa kamu menderita. Jarak antara kita jauh. Hauzi, terima kasih. Antara kita, kamu bayar terlalu banyak. Aku berhutang terlalu banyak padamu. Kita bukan hanya persahabatan tapi juga ikatan keluarga. Mulai sekarang, aku akan menghargainya. Perasaan antara kita. Xiao Xia. Aku tidak mau persahabatan, kita jadi hubungan keluarga. Aku tidak butuh kasih sayang. Kamu boleh tidak mencintaiku. Tapi kamu tidak boleh menolak, aku cinta kamu. Hauzi, aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalasmu. Aku tidak butuh balasan apapun. Aku hanya butuh kamu dalam pandanganku. Di tempat yang bisa kulihat kamu. Kamu harus janji padaku. Jangan menghilang lagi, oke? Aku tidak tahan. Kenapa kamu lakukan ini? Kamu sudah menghancurkan Liu Lanzi. Kenapa masih melakukan omong kosong seperti ini? Xin Er, dengarkan aku. Untuk menghancurkan Liu Lanzi sepenuhnya. Ini senjata mematikan. Tahu tidak berapa banyak orang yang terluka karena ini? Zhao dan Qiao, ayah dan anak mereka. Berapa banyak opini publik yang harus dihadapi? Kamu mau bunuh mereka? Zhao dan Qiao. Begitu sebut nama Zhao dan Qiao, langsung panik. Xin Er, dia tinggalkan kamu. Dia tidak mau kamu. Dia bersalah padamu. Sekarang masih mau lindungi dia? Itu dua hal berbeda. Meskipun, sejak kapan kamu mulai menjadi pria tanpa batas dan aturan seperti ini? Kamu masih memikirkan dia, ya? Kamu sempit sekali. Bagaimana bisa jadi begini? Sempit terhadapku. Target Feng Jingyao adalah Liu Lanzi. Aku hanya ingin mengalahkan Zhao dan Qiao. Tikus. Siner. Badai akhirnya datang. Lebih dahsyat dari yang diperkirakan. Dan Qiao, bisakah kamu selamat dari ini? Tuan Zhang, bukankah namamu Zhang Ziwei? Kenapa jadi Zhao Ziwei? Nama belakangku awalnya Zhao. Sekarang nama belakang Zhang. Ya Tuhan. Jangan sampai dia tahu. Kenapa tidak berhasil? Xin Er, apa yang kamu lakukan? Aku ingin meninggalkanmu. Siner,
Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kita akhirnya bisa bersama lagi. Kamu tahu kan? Aku melakukan ini semua untukmu. Suiran. Ya, aku Ningsin, demi bisa menikah ke keluarga kaya. Berbuat segala cara yang tidak pantas. Tapi aku berjanji, tidak akan pernah lagi menyakiti siapapun. Sin Er, aku tahu. Kali ini semua salahku. Maafkan aku sekali ini saja. Kita sudah dapat banyak uang. Kita bisa berhenti melakukan ini. Kalau kamu tidak suka kota ini, kita bisa imigrasi ke luar negeri. Mulai hidup baru, oke? Maaf, Suiran. Aku benar-benar tidak bisa menahan ini. Untuk percaya pada orang yang tidak punya dasar moral. Lepaskan. Maafkan aku. Saya mau bertanya, saya anggota keluarga pasien. Bolehkah saya masuk ke ruang perawatan? Halo, Kak. Saya mau bertanya, apakah Deng Xiao ada di ruang perawatan ini? Xiao Xia, Tuan Zhao keluar malam dan tidak pernah kembali lagi. Teleponnya selalu mati. Sekretaris Wang dan yang lain sudah mencarinya kemana-mana. Baiklah, saya mengerti. Kalau begitu, jaga ketua baik-baik. Terima kasih. Hei, Halo, Dokter Yang. Apakah Dan Kiao ada di tempatmu? aku juga sedang mencari Dan Kiao. Mari kita bertemu dan bicara. Bertemu di rumahnya. Baik, aku akan datang sekarang. Oke. Pak Sao menerimanya saat itu. Setelah surat ini, bercerai dengan ketua. Di belakang layar. Ini hanya mencerminkan kebenaran fakta tahun itu. Setan jahat mana? Ingin menuangkan air kotor ini ke istriku. Aku sudah bersama istriku lebih dari 30 tahun. Aku bisa membuktikan kesucian istriku. Maukah kamu melepaskanku? Jelaskan pada para wartawan itu. Tidak ada pihak Zhang yang keluar membantah rumor. Siapa yang akan percaya kata-katamu? Hei, jangan bicara soal alasan. Mustahil pihak lain datang dengan persiapan. Menyewa banyak pelaut. Dari peluncuran Weibo panjang hingga sekarang, sudah masuk daftar trending. Tingkat kliknya melebihi 50 juta. Tidak termasuk forum individu. Solusi paling efektif sekarang. Cukup minta Pak Sao Zhiwei maju klarifikasi. Hanya saja Pak Zhao benar-benar percaya isi surat Nyonya Feng saat itu. Kalau dia menyesal, aku sudah mencari Dan Kiao sejak dulu. Sayangnya, teknologi DNA orang tua anak belum populer saat itu. Untuk situasi di luar ini, Nyonya, di sini kita semua. Rahasia yang bagus. Kekhawatiran terbesarku sekarang adalah Dan Kiao. Entah dia bisa bertahan atau tidak. Kebohongan-kebohongan ini. Tidak bisa dihubungi lewat telepon. Ya? Halo, tolong berikan saya kamar tunggal. Tolong tunjukkan identitas Anda. Bagus. Silahkan lewat sini. Terima kasih.
Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Maaf Dan Kiao. Dan Kiao adalah sahabat terbaikku. Di titik terendah hidupku, semua orang menjauhiku. Hanya dia. Tidak hanya menemaniku, tapi juga membantuku tanpa pamrih. Jadi aku putuskan, dia saudara sehidup sematiku. Di saat yang sama, sekarang dia lagi-lagi pasien terpentingku. Bisnisnya. Kau tahu. Selama bertahun-tahun, dia terus menjalani terapi psikologi denganku. Rasa bersalah atas kematian mantan pacarnya, kebencian pada ibu, keraguan akan asal-usul hidupnya. Hal-hal ini memicu penyakit mental parahnya. Keadaannya sekarang perlahan membaik. Tentu saja, sejak aku bertemu denganmu, setelah Hong Xiaodo, dia langkah demi langkah keluar dari bayang-bayang psikologis. Dan ayahnya, kali ini, lagi-lagi memberikan jawaban positif. Semuanya begitu baik. Tak disangka, terjadi lagi. Jadi aku khawatir. Kali ini ibunya tidak baik-baik saja. Dan pengungkapan topik asal-usulnya akan menghantamnya keras. Sebenarnya ada satu hal yang tak ku mengerti. Ayahnya sudah memberikan jawaban positif. Kenapa dia tidak dalam krisis? Maju depan. Dalam kasus ini, banyak hal bisa diselesaikan. Pasti rumit di sini. Ku yakin hanya yang terlibat yang tahu apa sebenarnya yang terjadi. Tapi beberapa waktu lalu, ayahnya bertemu dan Kiao. Katanya Ningxin berperan penting dalam hal ini. Ningxin, Benar? Kamu ingat sebelum aku jalan-jalan, ada klien Bapak Zhang? Bapak Zhang, aku punya banyak klien. Yang mana yang kamu maksud? Bapak Zhang Ziwei, yang di perusahaanmu, yang pernah bercerai itu. Gak heran dia terus tanya-tanya tentang hobi Bapak Zhang. Apa Dan Kiao tahu peran kakakku? Tentu saja tahu. Makanya dia bisa mengenali pernikahan dia dengan Ningxin. Tapi aku yakin, dia lebih karena rasa terima kasih. Jadi gini ya. Aku takut dia akan bertindak nekat. Makanya kita harus cari dia secepatnya. Tapi aku nggak kenal orang di sekitarnya. Gimana menurutmu? Saling kenal pun percuma. Dengan karakternya dalam kasus ini, dia nggak akan temui teman-temannya. Cuma bersembunyi di tempat sepi. Salah satu tempatnya, membungkus diri. Dia pikir cuma gitu dia nggak terluka. Paling aman. Sudah malam. Ningxia, istirahatlah dulu. Isi tenaga lagi. Besok pagi kita cari bersama. Oke, terima kasih. Semoga ada hasil baik. Terima kasih. Sama-sama. Dadah. Hati-hati di jalan.
Zhao dan Qiao, aku tahu kamu di dalam. Cepat keluar. Aku tahu kamu di sana. Kalau nggak mau ikut, aku buka sendiri. Zhao dan Qiao, bangun. Semua orang cari kamu. Kamu sembunyi saja di sini dan minum. Jam berapa sekarang? Zhao dan Qiao, apakah menurutmu ini menarik? Mencari tempat untuk bersembunyi dari dunia. Aku ingin jadi pura-pura yang bersembunyi. Apakah aku sedang bermimpi? Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Dan Qiao, bisakah kamu bangkit lagi? Sekarang ibumu terbaring di rumah sakit. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Perusahaannya, serta keamanan pribadinya terancam. Hanya kamu yang bisa menolongnya. Bukankah kamu yang pernah berkata, apakah lari dari masalah bisa menyelesaikan segalanya? Apakah kamu masih mau lari? Blue Bridge International adalah milik Liu Lanxi, bukan milikku. Jadi biarkan saja, entah hidup atau mati. Bagaimana denganmu? Aku tahu kamu belum bisa melewati rintangan itu. Kamu takut dengan apa yang orang lain katakan tentangmu. Tapi apapun yang terjadi, setiap orang berhak mendapatkan penghormatan, kan? Penghormatan tidak diberikan oleh orang lain. Itu didapatkan dari cara hidupmu sendiri. Aku harap kamu bisa keluar dari tempat persembunyianmu. Kembali menjadi Zhao dan Qiao seperti dulu. Terima kasih. Apapun yang terjadi, aku akan selalu berada di sisimu.